Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha i'tidalun walau fi naflin wa yatahaqqaqu bi'audin ba'dar ruku'i libad'in bi ayyauda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana au qa'idan. Rukun sembahyang yang nomor 6 adalah i'tidal. Jadi i'tidal itu termasuk rukun sembahyang, walaupun pada sembahyang sunat. I'tidal itu adalah kembali setelah rukuk kepada sedia kala, dengan bahwa kembali dia seperti sebelum rukuk. Apakah dia berdiri atau dia duduk? Kalau orang sembahyang yang berdiri berarti i'tidalnya berdiri. Kalau orang sembahyangnya duduk berarti duduk lagi i'tidal. Jadi arti i'tidal itu kembali seperti sebelum rukuk. Kalau orang sembahyang berdiri berarti berdiri lagi. Kalau orang sembahyangnya duduk berarti i'tidalnya duduk juga. Ya, duduk juga. Wa yusannu ayyakula fi rabbihi sami'allahu liman hamidah ay taqabbala minhu hamdahu wal jahru bihi li imamin wa muballighin li annahu zikrun tiqalin. Disunatkan bahwa membaca pada bangkit daripada rukuk itu membaca sami'allahu liman hamidah. Ya, jadi zikirnya bangkit daripada rukuk itu adalah sami'allahu liman hamidah. Dan disunatkan nyaring dengan membaca sami'allahu liman hamidah bagi imam dan orang dan muballigh, seseorang yang menyampaikan suara kepada imam, karena bahwasanya zikir sami'allahu liman hamidah itu adalah zikir intikal, namanya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau rukun yang lain itu semuanya zikirnya adalah Allahu Akbar, tapi kalau bangkit daripada rukuk zikirnya sami'allahu liman hamidah. Ada sebab itu, maka zikirnya sami'allahu liman hamidah. Nah, artinya sami'allahu liman hamidah itu mudah-mudahan Allah ya mendengar. Artinya mendengar itu menerima daripada seseorang yang memuji. Nah, ya. Nah, jadi bagi imam dan muballigh itu sunat nyaring tatkala membaca sami'allahu liman hamidah, karena itu adalah zikir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Tetapi apabila imam bernyaring membaca zikir sami'allahu liman hamidah, itu ya
mesti imam itu berniat dia zikir serta memberitahu makmum di belakang. Dia kalau sudah menyaring itu si imam niatnya nyaring itu adalah zikir ya beserta memberitahu makmum di belakang bahwa dia berpindah dari rukuk ke i'tidal. Tidak boleh imam itu berniat semata-mata memberitahu makmum di belakang. Kalau imam bernyaring membaca sami Allahu liman hamidah atau takbir yang lainnya, takbir intikal, niatnya hanya semata-mata mengasih tahu makmum di belakang bahwa ia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka hukumnya batal sembahyang imam itu kalau dia niatnya hanya memberitahu makmum di belakang. Nah, tapi kalau niatnya berzikir semata-mata tidak apa-apa, atau zikir disertakan niat memberitahu makmum di belakang juga tidak apa-apa. Tetapi kalau niatnya semata-mata mengasih tahu makmum yang di belakang, nah itu membatalkan sembahyang imam. Nah, ya. Hati-hati juga ya kalau nyaring itu, jangan sampai niatnya hanya ngasih tahu makmum di belakang bahwa dia dah berpindah, jangan. Wa ayyakula ba'dan tisabin lil i'tidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah tegak, nah dari rukuk tadi tegak i'tidal, nah setelah tegak, nah sunat membaca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu waktu berdiri ya, sudah berdiri itu bacaannya. Wa sunnah kunutun bisubhin ay bi atidali rak'atihi saniyati ba'da dzikri ratibi alal aujahi wa huwa ila min syai'in ba'du. Disunatkan membaca kunut pada sembahyang subuh. Jadi disunatkan pada membaca kunut pada sembahyang subuh, yaitu pada i'tidal rakaat sembahyang subuh yang kedua. Nah, jadi disunatkan membaca kunut pada i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh. Nah, kunut itu membacanya setelah zikir ratib. Zikir ratib itu ialah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu namanya zikir ratib gitu. Jadi baca doa kunut itu setelah bacaan i'tidal itu. Jangan begitu bangkit daripada rukuk langsung kunut. Nah, ya. Baca zikirnya dulu. Nah, ya baca zikirnya baru kunut. Lima saha annahu sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnutu hatta faraqad dunya. Nah, dari karena sesuatu yang sahih hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berkunut, ya berkunut beliau sehingga beliau meninggal dunia. Nah, jadi sampai beliau meninggal dunia, Nabi kita itu ya selalu terus berkunut sembahyang subuh, ya. Nah, jadi sunat kunut itu. Wa tidali akhiri rinis bin akhirin min Ramadan lil ittiba. Kunut itu juga disunatkan pada i'tidal akhir daripada sembahyang witir separuh daripada bulan Ramadan, yaitu malam ke-16. Malam ke-16. Nah, kalau kita sembahyang witir bulan Ramadan malam yang ke-16, itu rakaat yang terakhir juga sunat berkunut. Nah, ya, sunat berkunut. Hukumnya kunut ini sunat abad hukumnya.
Sunat abad itu kalau ketinggalan, nah sunat ditambal dengan sujud sahwi 2 kali sujud seperti kita sujud sembahyang, baik yang wajib atau yang sunatnya. Nah ya sebelum salam, sebentar sebelum salam. Nah sunat sujud namanya sujud sahwi. Kalau ketinggalan kunut ini ya, dia dinamakan sunat abad. Jadi sunat kunut itu pada rakaat kedua sembahyang subuh, pada rakaat yang terakhir daripada sembahyang witir bulan Ramadan, separuh yang akhir daripada bulan Ramadan, mulai tanggal 16. Jadi rakaat yang terakhir sunat membaca kunut. Wa bisa iri maktubatin minal khamsi fi'tidari rakaatil akhirati walau masbukan, ya kana tama'a imamihi linazilatin nazalat bil muslimin walau wahidan ta'adda naquhu ka asril alim awis sujai wa dzalika lil ittiba. Kemudian kunut itu juga disunatkan setiap sembahyang fardu. Nah sembahyang fardu yang 5 waktu tuh pada iktidad rakaat yang terakhir. Karena apa tuh? Karena bala yang turun dengan orang Islam, namanya kunut nazilah. Jadi kalau bala ya menimpa kepada orang Islam, nah itu sunat kita sembahyang 5 waktu tuh membaca doa kunut, namanya kunut nazilah namanya. Ya namanya kunut nazilah. Cuman kunut nazilah itu kalau ketinggalan tidak sujud sahwi, dia bukan sunat abad, bukan. Nah ya bukan sunat abad dia. Jadi kalau apa namanya turun bala, nah kepada orang Islam, nah itu disunatkan pada rakaat yang terakhir sembahyang fardu yang 5 waktu itu berkunut, disebut dengan kunut nazilah. Nah ini yang musibah yang kita sekarang ini bisa juga ya wabah. Nah berkunut supaya minta tolakan bala, ya, minta kepada Allah. Sekalipun orang Islam yang kena bala itu 1 orang, tapi 1 orang Islam, 1 orang Islam yang kena bala itu, ya itu akibatnya kena kepada orang lain. Nah 1 cuman orang yang kena bala nih, cuman yang 1 nih kena bala, nah akibatnya tuh kena kepada orang Islam yang lainnya. Contohnya seperti orang alim kena tawan. Nah orang alim kena tawan ya, orang alim itu manfaatnya tuh untuk orang ramai. Ya, orang alim itu manfaatnya untuk orang ramai. Walaupun 1 orang, nah ya sunat juga tuh berkunut, namanya kunut nazilah. Nah ya kunut nazilah apabila bala menimpa kepada orang Islam, walaupun orang Islamnya itu cuma 1, tapi manfaatnya itu nah banyak untuk orang banyak ya. Semuanya itu ya karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Nabi juga berdoa ya berkunut pada sembahyang fardu ya, sembahyang fardu karena musibah yang datang. Ya. Wal qahtu wal waba'u. Nah, tertahan hujan ya, lama hujan tidak turun, sunat juga berkunut nazilah ya. Nah lama hujan, musim kemarau ya, musim kemarau, nah sunat ya rakaat terakhir iktidal rakaat sembahyang, iktidal rakaat yang terakhir sembahyang fardu berkunut kalau lama tidak hujan. Wal waba, penyakit menular ya, penyakit menular ya, sunat juga membaca apa namanya kunut nazilah pada iktidal rakaat yang terakhir ya daripada sembahyang fardu.
wa kharaja bil maktubatin naflu walau idan wal manzuratu fala yusannu bihima. Tidak disunatkan ya berkunut nazilah itu pada sembahyang sunat walaupun sunat hari raya dan sembahyang yang dinazarkan. Tidak, ini sembahyang fardu aja ya. Baca kunut itu rafi'an yadahi, diangkat dua tangannya. Baca kunut itu diangkat dua tangan. Walau halasana ya kasairil adaiyah, walaupun pada ketika membaca pujian. Ya baca pujian itu tetap juga diangkat tangan. Kunut itu mana pujian? Yaitu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu namanya pujian tuh. Kalau doa dari Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Boleh tambah bi rahmatika syarra ma qadait, boleh. Itu doa itu namanya tuh. Fa innaka taqdi sampai akhir ya, sampai sebelum wasallallahu itu namanya apa namanya? Sana pujian. Jadi yang doanya kah, yang pujiannya, alhasil semua kunut itu sunat kita angkat tangan kita. Ya, sunat diangkat tangan itu. Nah, ya. Sebenarnya muji itu berdoa juga sebenarnya. Ya. Muji Allah Ta'ala itu doa juga tuh. Nah, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, itu wiridan tariqah malam Selasa di Masjid Agung tuh. Itu pujian, wahai Tuhan yang menunaikan hajat. Itu angkat juga lah tangan, karena pujian tuh hakikatnya berdoa juga. Allahumma ya apa namanya? Syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, wahai Tuhan yang menyembuhkan, ya menyembuhkan segala penyakit. Itu pujian, diangkat juga tuh tangan tatkala kita memuji itu. Ya karena pujian tuh hakikatnya berdoa juga. Nah, jadi waktu kunut tuh diangkat tangan. Nah, diangkat tangan sama seperti sisa-sisa doa yang lainnya. Sunat kita mengangkat tangan pada waktu berdoa. Lil itibai, semuanya itu dalilnya karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berdoa angkat tangannya. Wahai sudah ali tahsili syai'in kadab ibalain anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kaffaihi ila sama. Dan sekira-kira kalau berdoa itu untuk menghasilkan sesuatu, kita tuh kalau berdoa supaya hasil sesuatu, seperti ya seperti ditolakkan bala daripadanya, nah sepanjang umurnya. Kalau kita berdoa itu untuk menghasilkan sesuatu, hendaklah batin telapak tangan kita itu tadahkan ke langit kalau untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini batinnya ini nih, telapak tangan ini ke langit. Nah, berdoa itu auli rab'i balain waqa'a bihi ja'ala zahrahuma ilaiha. Kalau berdoa itu supaya dihilangkan bala, diangkatkan bala, maka nah tata cara berdoa itu belakang tangan ini dibalik ke atas langit ya. Jadi kalau untuk hasil sesuatu berdoa itu nah ya telapak tangan ini ke langit, tapi kalau apa namanya supaya bala itu dihilangkan Tuhan, diangkat Tuhan, ini apa namanya punggung telapak tangan ini ditadahkan ke langit ya. Adalah kitabnya orang ya, adalah juga hadisnya nih. Nah, ngapa berdoa katanya maka berbalik-balik tangan, kitabnya ada yang ngajarkan ya, kitabnya ada. Dan kita percaya sudah ulama bilangkan itu tentu tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis ya. Allahumma ya dafi al-bala, ya Allah ya dafi al-bala ya Rahman, Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala. Itu jadi zahir nih punggung tangan nih ke langit kalau supaya dirangkatkan bala.
Kalau untuk menghasilkan sesuatu, nah ini tangan kita batinnya ditadahkan ke langit ya. Jadi berdoa itu baik untuk hasil sesuatu, baik pun juga supaya diangkatkan bala, nah itu diangkat tangannya. Cuman kalau untuk menghasil sesuatu, batin telapak tangan ditadahkan ke langit, tapi kalau untuk dirangkatkan bala, dibalik tangan itu, punggung tangan itu ke langit. Tapi kita kalau nolak bala gini kan, kita masa doa bala gini. Nah, tapi itu logika kita. Tapi yang jelas kitabnya yang mengajarkan ada kitabnya. Wa yukrahur raf'u li khatibin halatad du'a. Dimakruhkan ngangkat tangan bagi khatib pada tatkala berdoa. Jadi adalah pengecualian ya. Tadi kan disuruh kalau berdoa angkat tangan. Karena apa tuh dalilnya? Nabi nyuruh ngangkat tangan. Tapi kalau khatib baca khutbah, makruh ngangkat tangan pada waktu berdoa. Ini ulama juga bilang kan ya, kitabnya ada. Kalau hari Jumat khatib baca khutbah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, makruh khatib mengangkat tangan pada ketika berdoa ya waktu berdoa membaca khutbah itu. Nah, kan doa wajib itu tuh. Pada khutbah yang kedua itu wajib berdoa, doa ya bagi muslimat, keampunan bagi muslimat. Khatib jangan ngangkat tangan, makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Ya. Wala allama dzukira min karahatir rab'i lahu min ghairi khutbatil istisqa amma hiya faqad sarrahu bi sunniyati dzalika lahu. Nah, barangkali yang disebutkan tadi itu ada ulama yang mengomentari makruh khatib itu mengangkat tangan pada waktu berdoa itu selain khutbah sembahyang istisqa. Nah, kalau khutbah sembahyang istisqa, khatib berdoa minta hujan itu sunat tangannya diangkat. Ada juga pengecualian. Tadi kan khutbah jangan angkat tangan, tapi kalau khutbah sembahyang minta hujan diangkat juga tangannya pada waktu berdoa. Ya. Nah, jadi tadi waktu berkunut tadi angkat dua tangan ya, dua tangannya diangkat. Nah, binahwi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Nah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doa kunut ya. Nah, di akhir kunut itu sunat membaca salawat dan salam ialah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doa kunut. Kemudian lagi kunut itu ya, kunut itu disunatkan pula kunut itu wajahrun bihi, benyaring dengan membaca doa kunut ya. Jadi doa kunut itu benyaring bacanya. Nah, tadi kalau kita sembahyang fardu 5 waktu sunat berkunut kalau tertimpa musibah kepada orang muslim ya. Macam mana kunutnya? Ya seperti kunut subuh lah
ya kayak kunut subuh itu. Cuman di akhir kunut tuh minta supaya diangkatkan bala itu. Nah umpamanya astaghfiruka wa natubu ilaik. Nah habis di akhir kunut tambah Allahumma kshif annal bala ma la yaksifuhu gairuk. Nah itu tuh. Ya Allah, atau Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fahsya wal qahta wal waba dan seterusnya. Doa kunut nazilah tuh kayak kunut subuh itulah. Cuman di akhirnya ditambah lagi doa supaya minta diangkatkan bala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kunut tadi disunatkan bacanya benyaring. Siapa yang benyaring baca kunut itu adalah imam benyaring. Ya. Jadi benyaring imam membaca kunut. Wajahara bihi benyaring dengan membaca kunut imamun oleh imam, ya imam benyaring. Wa ammana jahran makmumun imam makmum mengaminkan kunut imam itu. Jadi makmum mengaminkan, imam membaca kunut, doa kunut, imam benyaring bacanya. Nah ya, si imam benyaring baca kunut itu, makmum mengaminkan doa kunut itu, ya. Nah. Wa minad doa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'minu laha alal aujah. Setengah daripada doa adalah baca salawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka makmum mengaminkan bagi salawat yang dibaca imam tadi menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau membaca kunut itu sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammad itu makmum mengaminkan saja, imam yang membaca sallallahu alaihi, karena itu termasuk doa. Ammas sana wa huwa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adat, sampai habis. Nah, sampai habis sebelum salawat itu si imam terus membaca, makmum pun juga membaca. Fayaquluhu sirran, si makmum membaca pujian dari fa innaka taqdi itu pelan bacanya, ya, pelan bacanya. Jadi kalau yang doa dari Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait, itu kalau makmum cukup mengaminkan aja, imam membaca. Adapun fa innaka taqdi itu si makmum membaca, imam pun terus membaca juga. Nah itu kunut, ya, sunat hukumnya. Wa kuriha li imamim takhsisu nafsihi bidu'ain, makruh imam itu mengkhususkan dirinya dengan berdoa. Jadi kalau imam itu berdoa jangan berdoa sendiri. Nah, berdoa dijamakkan, diikutkan makmum. Fayaqulul imam ihdina Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, ya. Makruh kalau berdoa sendiri adanya doa kunut tuh. Ya, doa kunut dibawa jamaah. Begitu juga lah kita berdoa habis sembahyang itu, kalau mimpin baca doa dijamaahkanlah. Tapi kalau ada doa yang mendatang memang bentuknya dengan bentuk mufrad, baca seadanya ya, dari hadis Nabi kah atau Quran kah. Ya, kadang-kadang kita ada juga baca doa yang di Quran, ya, sayugianya yang di Quran itu jangan dirubah. Kalau membaca doa yang di Quran, kalau niatnya merubah Quran ya haram hukumnya. Seperti doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Saya pernah dengar ada orang nambahi wa talamizana. Itu kalau di Quran ada itu. Tapi kecuali kalau dia berdoa sendiri tidak apa-apa. Cuman kalau tidak bikin sendiri jangan sama dengan Al-Quran, jangan sama yang ada dalam Quran, takut nanti dianggap
kayak merubah Quran. Kalau Quran Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, aduh. Ya. Ya. Itu kata guru sekumpul, doa itu bagus dibaca oleh suami tatkala istrinya hamil. Ya, kata beliau itu doanya. Istri hamil setiap sembahyang baca doa itu. Ya, waktu kami ngaji beliau ngasih amalan perempuan hamil tuh amalannya 4 amalannya. Pertama, tingkatkan ibadah kata beliau kalau hamil tuh. Yang kedua, ya banyak-banyak membaca Al-Qur'an, terutama surah Maryam. Ya. Itu amalan dari beliau waktu ngaji kami itu tahun 99 kalau tidak salah. Ya. Di sekumpul tuh. Perempuan tuh kalau hamil amalannya ini untuk perempuannya tingkatkan amal ibadah. Yang kedua, banyak-banyak baca Quran, terlebih surah Maryam. Yang ketiga, pemakan dijaga betul, jangan sampai masuk ke dalam perut barang yang subhat, apalagi yang haram. Ya, pada waktu itu beliau ceritakan waktu para sahabat berbaring-baring, ada seorang anak laki-laki langsung melintas berjalan, sahabat berbaring, dipijaknya belakang sahabat itu. Nabi langsung nanyai abahnya, mana bapak anak ini? Ya, mana bapaknya? Nah, ya, ditanya, kau kasih makan apa binimu pada waktu mengandungkan anak ini? Ya, diingat-ingat, ya adalah kalau yang ngasih yang haram tuh cuman ada teringat waktu bini hamil mau makan kurma, pergi ke pasar beli kurma, sampai di toko kurma tuh tukang jual kurma tuh orangnya ada. Nah, karena bini mungkin mau betul ambil kurma tuh, nanti bayarnya dimakankan dengan bini, belum ada akadnya kan, itu cuman ada yang rasa-rasa teringat itu. Nah, kata Nabi, itulah penyebabnya anak kau kayak ini. Nah, sahabat baring dilewatinya, dipijak belakangnya. Ya. Nah, tuh. Jadi bini hamil tuh jaga-jaga makanannya. Tapi tidak ada hamil pun tetaplah juga dijaga, jangan basing-basing makan. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jelas yang halal tuh. Halal tuh jelas, kata Nabi, haram juga jelas. Janganlah dibilang zaman sekarang nak cari yang halal, yang haram aja susah. Waduh, janganlah gitu cakapnya. Jelas yang halal, jelas juga yang haram. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram tuh namanya perkara-perkara subhat namanya. Ya, ya, hati-hati itu istri, jangan sampai dimakani yang ada halal. Ya, kalau kita makan yang halal, ya 40 hari aja makan yang halal itu terang hati 40 harinya. Jadi penerang hati yang mantap tuh makanan yang halal itu. Ya, minta air dengan guru, dengan kiai, iya juga, tapi yang paling mantap lagi tuh makanan tuh dijaga tuh untuk penerang hati, apalagi anak kita nuntut ilmu agama, ya dah. Nah, duitnya itu. Jadi itu apa namanya, baca doa apa tadi, ibadah tingkatkan, kata beliau amalannya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak membaca Quran, terutama surah Maryam. Yang ketiga, jaga pemakan. Kemudian yang keempat, suaminya inilah nih, ya banyak-banyak membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di Quran surah apa nih? Surah Al-Furqan. Carilah, ada surah Al-Furqan ya. Surah Al-Furqan ya, juz 19.
Ya, ada Rabbana. Nah, jadi kalau membaca doa yang ada Quran tuh sayugianya jangan dirubah lah ya. Kalau enggak ngerubah jangan sama dengan Quran. Nanti dianggap merubah pula sama. Apa ditambah kah atau dikurangi kah? Ya anunya. Kalau kita bacanya bukan baca Quran. Kalau Quran bacalah seadanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Sama bacaannya ya, dengan Quran itu tidak ada beda, jangan diubah-ubah ya dah. Karena merubah apakah tambah Allahumma kah? Kalau Quran kan tidak ada pakai humma, Quran cuman Rabbi ja'alni. Nah, ya tapi tidak juga lah kita nyalahkan, tidak cuman sayugianya kami dari guru-guru kalau baca Quran, doa di Quran tuh baca yang ada tuh lah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, tidak usah kata beliau Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Ya baca yang ada aja dalam Quran, walaupun bentuknya seperti mufrad itu Quran sudah ya. Nah itu yang apa namanya rukun sembahyang yang nomor 6 habis sudah. Wasabiuha sujudun marratain, rukun sembahyang yang nomor 7 sujud 2 kali, sujud setiap fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat ya. Jadi rukun sembahyang yang nomor 7 sujud 2 kali tiap-tiap rakaat ya. Ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakatihi. Nah sujud itu atas sesuatu yang tidak ditanggung, walaupun bergerak dia dengan geraknya orang yang sembahyang. Jadi sujud itu kepada sesuatu yang tidak kita pakai ya, yang tidak kita bawa sembahyang. Tidak boleh sujud di pakaian yang kita bawa sholat, tidak boleh. Nih dahi nih, tidak boleh sujud di sorban kita umpamanya tutup di kepala, sekali sujud di sorban tuh sujud, tidak boleh, tidak sah. Atau kopiah, kopiah sujud di kopiah nih, dahi tertutup kopiah semuanya ya, tidak sah sujudnya karena itu mahmul, namanya kita bawa. Nah, kalau orang sembahyang tidak pakai kopiah kena lah ya, sebab dahi ini tidak wajib semuanya, kena apa namanya, kena lantai, kena tempat sujud tuh. Asal sebagian dahi ini aja ada yang kena. Jangan tertutup semuanya. Kalau kopiah tertutup semuanya kan. Ya, kadang-kadang kita nih bisa juga gelisah juga melihat sembahyang pakai kopiah hitam. Nah, sujud di ujung kopiah, dahi tidak kena. Betul lah, dahinya tidak tertutup, cuman sujudnya di ujung kopiah. Ujung kopiah sujud, tidak sah sujudnya gitu. Rukun sembahyang sujud ya. Ya. Nah, kemudian sujud itu yang kita sujud itu tidak kita bawa sholat. Pokoknya bersorban kan, sorban tuh kan kita bawa sholat, begitu sujud melebar dia sujud sorban tuh, tidak bisa. Atau ibu-ibu sembahyang pakai telkong mukena tuh, begitu sujud melebar telkongnya ke depan, sujud di telkong tuh, itu namanya sujud atas mahmul namanya, yang dibawa tidak sah sujudnya ya. Jadi hati-hati tuh ibu-ibu tuh yang paling rawan tuh. Nah sujud rak mukenanya ke depan, sujud di mukena tuh tidak sah sujudnya. Tapi kalau sorban sujud taruh sorbannya di bawah tidak apa-apa. Sorban ini ya, sorban kita taruh di tempat bawah tuh, tidak ada kita pakai sujud di sorban, wah itu tidak apa-apa. Ini yang dipakai yang tidak boleh tuh ya. Nah, kecuali nanti panjang betul sorbannya, panjang sorbannya ke depan tuh sampai bisa bikin sejadah, orangnya bergerak, sorban depan tuh tidak bergerak-gerak, itu boleh lah tuh ya, boleh lah. Tapi kalau kita bergerak, berdiri, rukuk, sujud ikut bergerak juga karena sorbannya tidak panjang, nah itu tidak boleh kita sujud di pakaian yang kita bawa tuh ya. Jadi sujud itu ala ghairi mahmul namanya, bukan yang kita bawa. Wa in taharraka biharakati, walaupun bergerak gairu mahmul itu yang tidak kita umpamanya orang sembahyang di ranjang, di atas ranjang ya tak? Di atas ranjang sujud dia bergerak-gerak ranjang itu tidak apa-apa itu
Ya, asal jangan orangnya aja bergerak-gerak. Kalau orangnya bergerak-gerak 3 kali berturut-turut batal. Ya, di atas ranjang sembahyangnya. Ayolah, mana tahu tempat anu ada bisa aja tempat yang lain kotor betul, atas ranjang rasa yang aman, tidak apa-apa. Selama masih sah, tidak apa-apa. Ada yang lain mungkin kayak keamanannya ada agak susah. Najiskah, apakah umpamanya, atau kena ganggu anak-anak kah, apakah segala macam ya. Cari yang aman lah. Ya. Nah, jadi itu sembahyang tadi. Kalau kepala ya dahi ini wajib sebagiannya kena ke tempat sujud, tidak boleh terlapis. Kalau sebagian kena, sebagian tidak apa-apa. Ya kayak orang yang tidak berkopiah tidak. Cuman kalau sembahyang tidak berkopiah hukumnya makruh. Ya, makruh sembahyang tuh buka kepala tuh makruh hukumnya. Ya, buka kepala, buka pundak, tidak berbaju itu sembahyang makruh. Tidak apa-apa, artinya pusat kelihatan, tidak apa-apa pusat dengan lutut, bawah pusat atas lutut, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, betul lah kalau sah-sah. Cuman hukumnya makruh dan itu adabnya tidak ada bagus. Sembahyang nggak ada berbaju. Ya berbaju lah, masa kalau yang lain berbaju sembahyang tidak berbaju. Ya, bahkan sembahyang itu sunat lagi. Bi ahsani siyabih, paling bagus pakaian disuruh seindah-indah. Tazayyun ya, sembahyang itu tazayyun bi ahsani siyabihi, berindah-indah dengan sebagus-bagus pakaian sembahyang itu. Ya perlu kayak orang bergamis tambah lagi jubah di luar. Sembahyang itu iya dah, suruh bagus-bagus berhadap dengan Tuhan. Sembahyang ini hamba munajat di hadapan Tuhannya, segala-galanya disuruh sebagus-bagus. Ya, kelakuan bagus-bagus, jangan gelisah sembahyang, tengok ini lirik kiri, lirik kanan, awak berhadapan Tuhan. Pakaian pun juga seindah-indahnya disuruh. Minimal bersih pakaian itu ya, bersih hadap Tuhan. Dia pakailah kopiah. Makruh hukumnya kalau buka kepala sembahyang tuh ya. Nah, makruh hukumnya buka kepala. Biwat ijab ba'di jabhati, sujud itu apa namanya, dengan meletakkan sebahagian dahinya. Nah ya, dengan meletakkan sebahagian dahinya. Ya, dahinya itu bikasbin, terbuka sebahagian cukup. Andai kata tertutup sebahagian, yang lain terbuka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asal jangan semuanya. Wa ma'a tahammulin bijabhatihi faqat ala musallahu, serta ditekan sujud tuh, kepalanya tuh ditekan, dahinya tuh ditekan. Nah, bi ayyana lahu siqalu ra'sihi, dengan bahwa mengenai akan tempat sujud itu akan berat kepalanya. Kalau andai kata ditaruh tangan di bawah dahi orang sujud tuh terasa berat kepala tuh, itu ukuran sujud itu. Tidak boleh sujud tuh bebaya aja kena. Kalau bahasa Banjar tuh bebaya tahayudnya, baya tidak ada ditekan tuh sekira-kira ada rasa berat kepala tuh. Andai kata ditaruh tangan terasa berat kepala. Ada ibarat kitab lain itu, andai kata ditaruh kapas, kemik kapas itu batasnya, paling kurang ruk sujud itu. Jadi kalau andai kata taruh tangan, tidak ada terasa berat ke tangan tuh, berarti tidak ada tekanan tuh. Tapi jangan juga ditekan kuat-kuat, jangan juga. Ya jangan juga, sekira-kira sederhana lah. Ada apa mana terasa berat kepala. Nah, ya. Nah, jadi ditekan dengan dahinya itu atas tempat sembayangnya itu ya, dengan sekira-kira ya apa namanya ada terasa berat kepala itu. Wawat ba'di rukbataihi, meletakkan sebahagian dua lututnya, wa ba'di batni kaffaihi, dan sebagian batin dua telapak tangannya. Nah, sebagian batin dua telapak tangan kena juga. Minar rahah wa butunil asabi, rahah ini, nah kemudian batin jari kenakan ke lantai sebahagiannya. Wa ba'di batni asabi kadamaihi, dan sebahagian batin jari dua tapak kakinya. Nah ya, batin jari, sebagian batin jari dua telapak
kaki sujud itu. Nah ya, dunama ada zalik kal harfi wa atrafil asabi wa zahrihima. Batin telapak kaki, batin jari-jari kaki yang harus kena ke lantai. Tidak cukup yang lain daripada itu. Apa yang daripada itu? Nih belakang sujud begini nah, tapahir kakinya di belakang nih, tidak ada kena anunya jari kakinya ke lantai. Tidak cukup itu, belakangnya tidak cukup, ujungnya pun tidak cukup juga. Harus ditekan sedikit. Harus apa namanya, batin jari kaki itu yang kena ke tempat ini. Kalau ini ujung cuman tidak cukup ujung, apalagi gini nah. Ini belakangnya, ujung aja tidak cukup, harus jarinya, harus batin jarinya kena ke tempat, walaupun satu jari aja. Ya, di ujung tidak cukup, apalagi belakang. Itu kalau sujud. Tapi kalau orang duduk tahiyat akhir itu tidak apa-apa. Kalau tahiyat akhir itu duduk iftiras itu kan hukumnya sunat aja. Yang tidak boleh ini sujudnya tuh. Jadi sujud tuh harus batin jari-jari itu kena ke lantai. Tidak cukup ujung jari, tidak cukup juga belakangnya. Nah, ya. Betul lah sembahyang tuh apalah payahnya sujud katanya. Sujud dahi ke lantai. Iyalah betulnya, cuman ada yang kadang-kadang yang agak susah itu diantaranya bagaimana menaruh posisi telapak kaki kita tuh, jari kaki itu, ya dah. Ya. Nah, jadi kalau jari kaki itu harus batin jarinya, nih, batin jarinya nih kena. Batin itu harus dipengkokkan, tapi tidak wajib semuanya, sebagian ya. Nah, kalau semuanya payah pula ada bisa kita, sebagiannya asal batinnya kena ke lantai, ke tempat kita sembahyang tuh. Tidak cukup ujung apalagi belakang. Ya, itu tuh. Wa sunna fi sujudi wat'u ampin bal yuta'akkadu li khabarin sahihin wa min, ya, disunatkan pula pada sujud itu meletakkan hidung. Nah, hidung itu sunat ditaruhkan, bahkan disunat muakkadkan, naruhkan hidung ke tempat sujud karena ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih yang memerintahkan supaya sujud hidung kena juga, tapi hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Nah, tidak wajib menaruhkan hidung, tetapi hukumnya sunat, ya, hukumnya sunat. Wa yusannu rawat rukbataini awalan mutafarriqataini qadra shibrin summa kaffaihi hazwa mankibaihi rafi'an zira'aihi anil ardi wa nasiran asabi'ahu matmumatan lil qiblah summa jabhatahu wa anfahu ma'an wa tafriqa qadamahi qadra shibrin. Jadi kita sujud itu sunat pertama menaruhkan dua lutut kita. Pertama, setelah kaki kan kita berpijak di tempat sujud, kemudian disusul disusul dua lutut. Dua lutut itu renggang dia, jangan rapat, kira-kira sejengkal. Kemudian setelah lutut kita tuh kaki sudah berpijak di tempat sholat kan, kemudian mau sujud dilanjutkan dengan dua lutut. Setelah dua lutut, nah ya, baru nanti dua tangan tadi, ya, dibuka, jarinya dihadapkan ke kiblat. Setelah dua tangan baru kening beserta hidung. Nah, hidung tadi sunat, ya dah. Kemudian dua telapak kaki itu direnggangkan, kira-kira sejengkal renggangnya. Jadi itu urutan kita sujud tuh. Kaki sudah kita berpijak di tempat sholat, turun disusul dua lutut. Setelah dua lutut baru dua tangan, baru yang terakhir yadahi beserta hidung, ya. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil mazkur wa adam wat'il ampi. Makruh menyalahi tertib yang telah disebutkan itu. Jadi makruh kalau tidak sesuai dengan tertib itu. Kalau sah lah ya.
tapi makruhnya tentu kalau tidak ada uzur. Kalau uzur tidak apa-apa. Umpamanya yang sering kita dari berdiri langsung 2 tapak tangan, lutut gendian. Kenapa? Uzur, sakit. Kalau lutut berduluan nih sakit betul, apakah penyakitnya? Kalau uzur tidak apa-apa, begitu berdiri sujud langsung 2 tangan, baru nyusul lutut. Tapi kalau tidak ada uzur, makruh hukumnya tangan berdulu, lutut belakangan. Jadi yang bagus tuh lutut baru tangan, baru apa namanya kening. Ya. Para bapak ibu hadirin, para jamaah yang mulia, mungkin cukup di sini kajian kita pada pagi hari ini. Masalah rukun sembahyang yaitu 2 macam, yaitu i'tidal dan apa namanya sujud. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mendapatkan tambahan pengetahuan dan ingatan kita. Barangkali mungkin kita ada yang lupa, mudah-mudahan ada manfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma faqihna wa iyyahum fid din warzuqna wa iyyahum al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna